Pemirsa, sejarah di negeri ini telah mencatat ketangguhan wanita Indonesia tidak terbantahkan lagi. Bahkan telah terbukti banyak wanita Indonesia yang telah menorehkan tinta emas dalam mengukir sejarah perjalanan bangsa. Perempuan Indonesia saat ini bahkan memegang peranan penting dalam proses pembangunan di tanah air. Di era modern, bias gender antara laki-laki dan perempuan sudah tidak relevan lagi untuk diperdebatkan. Semua memiliki hak dan kewajiban yang setara. Hal ini penting untuk mendorong kemajuan sebuah bangsa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kemudian perempuan di Kabupaten Bogor memainkan perannya untuk mewujudkan visi Kabupaten Bogor termaju di Indonesia? Saya Michael Sentia, inilah dialog eksklusif kita hari ini. Dan untuk menjawab ini telah hadir Bupati Bogor Ibu Haja Nurhayanti. Ibu apa kabar? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Dan di sebelah Ibu Nurhayanti ada Kepala BPKB Ibu Nuryanti. Sama namanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, Ibu, kita akan ngobrol banyak soal perempuan. Bu Nur, ini sebelum kita ngobrol soal apa yang akan kita diskusikan pagi ini, hari ini tepat 30 hari Anda menjabat sebagai Bupati Bogor. Saya ingin tanya dulu, apa perasaannya selama 30 hari ini, apa-apa saja yang sudah dilakukan? Berjalan seperti biasa, program-program juga berjalan, dan kunjungan saya juga ke lapangan terus berjalan. Alhamdulillah saya juga sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja kami di tahun 2014 kepada Dewan, menunjukkan juga capaian-capaian yang saya lihat cukup signifikan dari ke-25 penciri, walaupun ada yang belum mencapai karena kita masih punya waktu sampai dengan tahun 2018. Jadi mudah-mudahan saya tidak membatasi ini 1 bulan atau apa. Karena saya sudah start 1 tahun yang lalu bersama-sama dengan Pak Bupati Rahmat Yasin. Jadi sesuai dengan nomenklatur yang diberikan bahwa saya menjadi Bupati definitif ini adalah Bupati definitif dengan sisa masa jabatan 2013-2018. Baik, Bu Nur dan Bu Nuryanti. Kita baru saja memperingati Hari Perempuan Internasional. Sebentar lagi kita akan menjelang Hari Kartini. Dan Ibu Nurhayanti adalah Bupati perempuan pertama di Kabupaten Bogor. Kita ingin mendengarkan statement Ibu. Bagaimana kemudian Ibu melihat keberhasilan perempuan Jawa Barat, khususnya perempuan Kabupaten Bogor saat ini dalam hal emansipasi? Alhamdulillah, saya selalu menyampaikan bahwa emansipasi perempuan termasuk juga kesetaraan gender harus kita maknai sebagai bagaimana peningkatan kualitas diri dari kaum perempuan ini menjadi prioritas. Jadi itu yang selalu saya suarakan, dan melihat perkembangannya alhamdulillah khususnya di Jawa Barat, khususnya juga di Kabupaten Bogor, bahwa kaum perempuan Kabupaten Bogor dari jumlah penduduk 5,3 juta jiwa ini hampir 50-50 dah dengan kaum laki-laki, dan ternyata mereka sudah menunjukkan kiprahnya di dalam membangun Kabupaten Bogor ini, dan itu bisa kita lihat bagaimana peran mereka baik di suprastruktur politik maupun di infrastruktur politik, baik di legislatif maupun di eksekutif, dan peran kaum wanita sebagai tokoh perempuan yang ada di lapangan yang mengimplementasikan program dan kegiatan pemerintah daerah. Secara terus-menerus mereka melakukan implementasi di lapangan, dan tanpa kaum perempuan barangkali pencapaiannya juga tidak akan seoptimal yang dirasakan sekarang. Artinya perempuan Kabupaten Bogor telah memainkan perannya dengan baik. Menurut Nuryanti, setuju ke Anda? Setuju sekali, termasuk tadi disampaikan oleh Ibu Bupati bahwa peran perempuan itu sudah sampai ke lapangan. Kita bersama-sama, mereka tidak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah saja, tetapi kader-kader kita di lapangan itu bersama-sama membangun Kabupaten Bogor untuk mencapai visi termaju di Indonesia. Khusus di Kabupaten Bogor barangkali peran kaum perempuan di legislatif, alhamdulillah 2 wakil ketua dewan itu adalah juga perempuan. Anggotanya juga ada 4. Kemudian di eksekutif sendiri yang memegang pimpinan OPD itu ada 12. Jadi sudah mencapai 30% lah dari kota yang diinginkan. Saya berharap ini selalu meningkat, dan ada seorang camat ini perempuan, dan saya juga sedang mengkaderkan untuk ada camat-camat perempuan lagi di lapangan.
Ya, Ini tentu menarik. saja ini merupakan partisipasi kita sebagai kaum perempuan di dalam berkiprah dalam membangun Kabupaten Bogor yang kita cintai ini. Baik, Ibu Bupati, ada 8 buah kesepakatan dalam MDGs yang harus terselesaikan di tahun 2015 ini, dan salah satu aspek penting dalam program tersebut adalah mendorong kesetaraan Ya. gender dan pemberdayaan perempuan. Apa saja komitmen Kabupaten Bogor untuk mensukseskan MDGs ini? Alhamdulillah Kabupaten Bogor keberpihakannya kepada khususnya pengarus utamaan gender. Ya. Ini saya sudah mengeluarkan beberapa peraturan bupati yang mendorong tentang bagaimana peran perempuan akan sangat dipayungi oleh aturan-aturan yang sudah dikeluarkan, dan alhamdulillah juga Kabupaten Bogor juga sudah mempunyai peraturan daerah tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Ya, kemudian kami juga sudah membentuk Pokja untuk perlindungan anak. Ini adalah merupakan implementasi kami di dalam rangka mewujudkan dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Ini barangkali Kabupaten Bogor yang pertama ya, kita sudah men-launching ini kesepakatan kita bersama antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ibu Ketua Pengadilan Bogornya bersama Kapolres, bersama Kajari, kita bersama-sama dengan BPPKB, dengan seluruh elemen masyarakat untuk bagaimana implementasi sistem peradilan pidana anak ini bisa langsung dilaksanakan. Dan itu berjalan dengan baik, Bu? Alhamdulillah, mungkin dalam waktu dekat kita juga akan ada kunjungan ya dari Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini. Dan saya kira kalau kita lihat dari jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang 5,3 juta ini hampir 2,1 juta itu adalah anak-anak. Ya. Anak-anak sesuai undang-undang itu kan 0 sampai 18 tahun. Ini harus sangat kita lindungi. Oleh karena apa? Mereka adalah anak-anak kader penerus bangsa kita. Dan mudah-mudahan ini sangat terbantu dengan Kabupaten Bogor sudah mempunyai pemberdayaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Melalui program-programnya, jadi baik itu peraturan bupati, keputusan bupati maupun perda ini bisa terimplementasikan. Tapi dalam rangka mendorong 8 poin di dalam MDGs yang sudah ditetapkan. Baik, Bu Nuryanti, saya ingin ke Anda, mungkin sedikit saja poin-poin pencapaian selain tadi yang disampaikan Ibu untuk menuju termaju di Indonesia, apa saja yang sudah dicapai? Kalau perhatian pemerintah pusat terhadap keberpihakan, menilai keberpihakan Kabupaten Bogor terhadap perlindungan perempuan dan anak, alhamdulillah kita sudah mendapatkan anugerah Paritia Eka Praya tingkat madya, dan insya Allah ke depan mungkin kita ingin mencapai tingkat utama. Kemudian untuk Kabupaten Layak Anak kita tingkat pertama, tapi tadi dengan pencapaian yang tadi Ibu Bupati sudah sampaikan, kita berharap kita meningkat tahun ini menjadi Kabupaten Bogor Layak Anak tingkat madya. Selain itu tadi dalam poin di MDGs itu ada bagaimana pengarus utamaan gender. Kabupaten Bogor sudah melakukan survei dengan konsultan yang terkait. Indeks pembangunan gender di Kabupaten Bogor itu tidak terlalu jauh dengan IPM Kabupaten Bogor. Berarti partisipasi perempuan di Kabupaten Bogor sudah cukup baik. Antara laki dan perempuan sudah tidak terlalu jauh. Terbaca dari IPM-nya yes, ya? Baik. Ya. Ibu Bupati, banyak harapan agar kehadiran Ibu dapat membawa Kabupaten Bogor menghadapi persaingan sumber daya manusia di era globalisasi. Bagaimana seharusnya perempuan di Bogor mengkonstruksikan perannya dalam 25 penciri Kabupaten termaju, Ibu? Jadi di dalam misi yang kami tetapkan itu kan ingin menjadikan kabupaten menjadi kabupaten termaju di Indonesia. Jadi untuk mengawal ini semua, tentu saja kami berkomitmen untuk bagaimana indeks pembangunan manusia yang merupakan gambaran dari keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bogor ini selalu meningkat setiap tahunnya.
Dan ini dikontribusikan dari indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nuryanti bahwa peran perempuan sangat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian ini. Oleh karenanya bagaimana peran perempuan ini, keberadaan saya harus memberikan arti terhadap peningkatan kaum perempuan di Kabupaten Bogor melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan, kemudian juga melalui pembinaan yang dilakukan terhadap 40 organisasi wanita, 41 organisasi wanita yang ada di Kabupaten Bogor yang tergabung di dalam organisasi gabungan organisasi wanita. Jadi saya selalu, mohon maaf kalau saya selalu membanggakan, selalu memberikan apresiasi terhadap kader-kader perempuan terutama yang ada di lapangan. Kader-kader Posyandu, kader-kader PKK, kader KB, kader PAUD, kemudian juga kader-kader perempuan lainnya yang ada di lapangan yang tidak henti-hentinya door to door mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat. Itu adalah awal dari bagaimana mendorong masyarakat Kabupaten Bogor untuk hidup lebih sehat. Ibu, tapi pertanyaannya apakah kebutuhan perempuan sudah semua terakomodasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Bogor ini? Saya kira perannya sudah masuk semua. Tapi bagaimana meningkatkan kemampuannya ini yang harus selalu didorong. Terutama adalah perhatian dari pemerintah daerah. Bagaimana APBD yang ditetapkan, keberpihakannya terhadap kaum perempuan ini harus terus-terus ditingkatkan. Oleh karenanya melalui legislatif perempuan yang ada di DPRD Kabupaten Bogor, ini juga kami selalu bersinergi untuk bagaimana meyakinkan bahwa peran perempuan di dalam mengimplementasikan program dan kegiatan di dalam menuju Kabupaten termaju melalui 25 pencirinya ini sangat-sangat memberikan arti terhadap keberhasilannya. Baik. Belakangan banyak pihak minta agar anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dinaikkan. Karena dengan anggaran yang ada sekarang katanya sulit untuk mengembangkan program-program. Kita tahu bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan cuma punya 250 miliar per tahun tahun ini, Bu. Apakah itu cukup, Bu? Pasti tidak. Tapi kita juga tidak terlalu ngoyo, terlalu berpegang kepada anggaran. Apa kemampuan yang bisa kita lakukan untuk lebih memberdayakan kaum perempuan, meningkatkan kaum perempuan, ini yang barangkali kita harus bersinergi. Karena di dalam saya memimpin Kabupaten Bogor ini, insya Allah saya akan mengembangkan 3 pilar. Pemerintah dalam hari ini eksekutif dan legislatif bersama-sama dengan dunia usaha, bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat. Siapakah elemen masyarakat itu? Para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, termasuk KNPI Karang Taruna di dalamnya, para LSM, insan pers juga tidak ketinggalan, saling bahu-membahu memberikan kontrol terhadap penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan di sini. Termasuk juga bagaimana memberikan ruang terhadap kaum perempuan di dalam mengimplementasikan program-program yang sudah ditetapkan. Sambil kita juga mendorong peningkatan anggarannya. Baik, tadi Ibu bilang sedikit tidak cukup. Bu Nuryanti, saya ingin mendengarkan komentar Ibu soal anggaran ini. Ya, sebenarnya kalau kita melihat anggaran, itu tidak eksklusif anggaran perempuan yang ada di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Bencana Kabupaten Bogor, tetapi seluruh SKPD yang ada, bagaimana mereka juga meningkatkan peran perempuan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ini mungkin yang tadi seperti disampaikan oleh Ibu Bupati, kita seluruh unsur, seluruh elemen termasuk di swasta meningkatkan perannya, memberikan kesempatan bagaimana perempuan berkiprah untuk mengisi pembangunan khususnya di Kabupaten Bogor. Baik, satu lagi Ibu, saya masih ingat pada peringatan Hari Perempuan Internasional beberapa waktu lalu, itu ada ikrar suara perempuan yang berjuang untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Kita tahu bahwa angka kematian ibu melahirkan saat ini melampaui juga pada target MDGs
yang mematok 102 per 100.000 kelahiran. Di Indonesia saat ini juga angka kelahiran ibu cukup besar. Bagaimana perhatian pemerintah Kabupaten Bogor sendiri? Ini merupakan salah satu penciri yang ingin kita capai. Di bidang kesehatan, karena dia akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan indeks kesehatan. Yaitu kami ingin Kabupaten Bogor ini angka harapan hidupnya ini tertinggi se-Indonesia. Bagaimana untuk mencapai angka harapan hidup tertinggi? Implementasinya adalah bagaimana meningkatkan mengurangi angka kematian ibu dan anak. Dua yang pendekatan yang kami lakukan. Yang pertama membangun aksesibilitasnya, sarana dan prasarananya melalui PONET dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengenai mutu dan kualitas pelayanan yang dilakukan di semua tingkatan. Alhamdulillah Kabupaten Bogor mempunyai 4 rumah sakit daerah. Kemudian ada 101 puskesmas dan saya akan bekerja keras untuk bagaimana 4 rumah sakit daerah dan 101 puskesmas termasuk juga puskesmas pembantu dan PONET ini terakreditasi. Artinya peningkatan pelayanannya harus selalu meningkat di dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Baik, menarik. Masih banyak kan kita ngobrol soal perempuan Ibu. Tapi pemirsa tetaplah di sini, saya akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Pemirsa terima kasih Anda kembali bersama dialog eksklusif kita hari ini. Bu Bupati dan Bu Nuryanti, saya ingin bertanya soal capaian-capaian penguatan daripada hak-hak perempuan di Kabupaten Bogor saat ini sudah sampai di mana? Alhamdulillah kalau kita melihat pertama adalah peran mereka ya. Peran mereka di legislatif, alhamdulillah ada 6 wanita-wanita yang perkasa itu ada di legislatif kita. Insya Allah ini juga akan kebijakan mereka di anggaran ini juga akan berpihak kepada bagaimana peningkatan kaum perempuan di Kabupaten Bogor. Kemudian di eksekutifnya saya bilang tadi ada 12 yang memegang organisasi perangkat daerah. Dan tadi sebagaimana disampaikan oleh Bu Nuryanti bahwa tidak hanya terbatas kegiatan peningkatan peran perempuan itu ada di BPPKB saja. Tapi bagaimana wanita perempuannya, wanita taninya, kemudian juga melalui peranan peningkatan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarganya. Kemudian juga bagaimana pembinaan yang kita lakukan terhadap 41 organisasi wanitanya melalui gabungan organisasi wanita. Bagaimana juga pengusaha wanitanya mengenai UAPI, mereka membina juga UKM yang perempuannya luar biasa. Mereka sudah berperan. Artinya kaum perempuan di Kabupaten Bogor saya melihat sudah diberikan ruang di semua sektor. Seperti di swastanya. Mereka juga sudah ada aturan-aturan yang pro perempuan. Bagaimana berjilbab juga diberikan kesempatan, bagaimana izin cuti untuk melahirkan, cuti yang sedang berhalangan juga. Jadi sudah Jadi implementasinya tidak ada masalah ya Bu? Iya, saya melihat sudah tidak ada persoalan dengan gender ini karena ini sudah bukan sesuatu yang harus diperdebatkan lagi. Tapi bagaimana peran yang dilakukan oleh perempuan ini juga tadi. Kalau kita mau sejajar, kalau kita juga mau diberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan di semua sektor tadi, maka kata kuncinya adalah bagaimana peningkatan kualitas diri kaum perempuan ini melalui berbagai pelatihan, melalui berbagai upaya itu dilakukan. Kalau begitu Ibu Bupati, pola pikir kaum perempuan Indonesia, pola pikir kaum perempuan di Kabupaten Bogor bagaimana yang harus dibangun agar terus ingat dengan tugasnya sebagai penjaga keberlangsungan bangsa? Saya tetap perempuan dengan kodratnya sebagai perempuan, dia itu luar biasa. Kodrat kita sebagai kaum perempuan itu kan pertama sebagai hamba Allah. Kalau sebagai hamba Allah kan kita harus melakukan apa yang harus dilakukan dan tidak melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua dia juga punya peran untuk kedua pendamping suami lah ya. Ketiga
kita mempunyai tugas untuk mendidik anak-anak kita. Saya sebagai bupati, saya punya tugas untuk mendidik anak-anak masyarakat Kabupaten Bogor agar mereka menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang cager, bager, pintar, berbakti kepada orang tuanya. Dan barangkali ini tugas mulia yang kita dimiliki oleh kaum perempuan. Dan yang keempat, saya kira ini dimiliki oleh kader-kader perempuan yang ada di Kabupaten Bogor, yaitu mengabdikan diri kepada masyarakat. Tadi melalui infrastruktur politik maupun melalui suprastruktur politik. Saya kira saya cukup bangga dengan masyarakat Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah kami juga sudah mengapresiasi terhadap peran yang sudah mereka lakukan di dalam mengimplementasikan program kegiatan. Seperti kepada kader-kader Posyandu, seperti juga kepada kader-kader PKK, kepada kader-kader KB dan Pos KB, kemudian juga kader-kader perempuan lain. Walaupun saya menganggap ini belum optimal, tapi inilah bentuk apresiasi yang kami berikan, pemerintah daerah berikan terhadap apa yang sudah mereka lakukan di dalam membangun Kabupaten Bogor ini. Dengan luas wilayah yang cukup besar, dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, Ibu yakin ini bisa terwujud? Ya, jumlah penduduk yang 5,3 juta tidak mungkin tanpa campur tangan kader-kader yang ada di desa. Oleh karenanya melalui kesempatan ini saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kader-kader perempuan yang tidak mengenal lelah. Begitu ya Bu Nur? Ya. Bu Nuryanti mau menambahkan, silakan. Ya, untuk di Kabupaten Bogor, apalagi dengan hadirnya Ibu Bupati yang perempuan, saya sangat yakin keberhasilan dan perempuan di Kabupaten Bogor akan meningkat dengan baik, mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas di Kabupaten Bogor. Baik. Satu lagi saya tambahkan, peran PKK ini sangat luar biasa. Ya, sampai ke desa. Sampai ke tingkat desa. Jadi artinya mereka betul-betul mengimplementasikan program kegiatannya. Jadi 10 program PKK itu kan juga menyangkut berbagai aspek, berbagai bidang ya. Ya. Dan makanya partnernya ini adalah apa istilahnya, bukan partner kalau SKPD itu kan. Ya, mitra. Mitra kerjanya ini dengan SKPD yang ada. Ibu, tapi belakangan perempuan Indonesia, mungkin juga perempuan di Kabupaten Bogor banyak yang sedih. Harga BBM naik, perempuan sedih. Ruang-ruang anak narkoba, anak-anak terlibat narkoba, perempuan sedih. Ini, saya juga sangat prihatin dengan yang apa yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Kita tidak bisa menutup mata bagaimana kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kemudian juga narkoba dan lain sebagainya. Artinya kita sebagai orang tua, saya selalu menghimbau di berbagai kesempatan agar peran kita sebagai orang tua mendidik anak ini harus lebih menjadi perhatian. Karena apa? Kita jangan sepenuhnya menyerahkan ke pendidikan formal. Pendidikan formal itu hanya 7 sampai 8 jam saja. Tapi yang terpenting bagi kita adalah memantau setelah sekolah kemanakah mereka, bergaul dengan siapakah mereka, dan apa kegiatan mereka. Saya kira ini tugas kita semua. Oleh karenanya di berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan, di berbagai forum saya selalu menyampaikan, di majelis-majelis taklim saya selalu menyampaikan bahwa mendidik anak-anak adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Baik. Problema yang dihadapi perempuan dan anak saat ini cukup kompleks, Bu Nuryanti dan juga Bu Nur. Program-program apa saja yang sudah dilakukan selama ini? Jadi dari sisi keperbihakan dari lembaga kami bersama-sama pemerintah bersama lembaga-lembaga yang ada, LSM yang peduli terhadap perempuan, LSM yang aktif untuk mendorong meningkatkan partisipasi perempuan, kita bersama-sama mengimplementasikan bagaimana kita dapat mendorong, menggiring mereka untuk berkiprah dalam pembangunan dan tentunya menghasilkan anak yang berkualitas dan perempuan yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor itu sendiri. Ibu Nur, kalau Ibu Rabu keliling, Jumat keliling, kemudian bertemu dengan warga dan bertemu dengan perempuan, apa saja yang biasa menjadi bahan curhat dari masyarakat kita di Kabupaten Bogor ini? Ya,
Banyak sekali. Jadi inilah kehadiran saya di dalam Rebo Keliling itu lebih kepada ini adalah bentuk komunikasi publik yang saya lakukan. Artinya saya ingin melihat apakah kebijakan-kebijakan pemerintah ini terimplementasikan sampai tidak ke masyarakat. Kalau tidak sampai, apa kendalanya, apa persoalannya. Termasuk juga urusan-urusan kaum perempuan tadi. Mereka banyak curhat, PNS, tenaga honor perempuan juga curhat, semua curhat. Dan kehadiran saya di sana harus dapat memberikan solusi. Jadi artinya sangat luar biasa, yang hadir lebih banyak perempuan, Bu, daripada kaum laki-lakinya. Mohon maaf ini kepada para kaum laki-laki bahwa saya sangat berbahagia sekali bahwa mereka yang ada di lapangan sangat concern terhadap implementasi program. Masuk perempuan-perempuan petani kita, Ibu. Petani kita juga, KWT, kelompok wanita tani, itu juga merupakan binaan. PKK ini garapannya PKK barangkali. Untuk ibu-ibu PKK juga sangat luar biasa. Mereka menggerakkan masyarakat semua, door to door, ternyata jauh lebih berhasil. Karena apa? Dengan jumlah 5,3 juta jiwa masyarakat Kabupaten Bogor, persoalannya juga banyak. Bagaimana kita ingin memerangi melek huruf, bagaimana kita ingin juga mencapai rata-rata lama sekolah minimal 9 tahun saja dulu. Dan ini juga tidak melalui pendidikan formal saja, melalui PKBM juga ini peran wanita sangat luar biasa juga, melalui PAUD, Himpaudi ini perempuan kebanyakan, ada sih laki-lakinya, tapi Himpaudi juga ini bahwa mendidik anak-anak usia dini ini adalah merupakan langkah awal untuk membentuk karakter mereka, sangat luar biasa. Baik, Bu Nuryanti, Anda dan jajaran dalam waktu 2015 menuju 2018 program-program cepat apa sajakah yang dilakukan untuk perlindungan perempuan dan anak dan bersama-sama kita mengantarkan kabupaten ini menjadi termaju di Indonesia? Yang pertama tadi saya melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Bupati bahwa alhamdulillah tahun ini kita sudah memiliki Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, sehingga kita bersama SKPD yang lain dan lembaga-lembaga yang lain itu melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya. Jadi siapa berbuat apa kita bersinergi bersama. Sehingga ini diharapkan kita dapat melindungi perempuan dan anak di Kabupaten Bogor dengan maksimal. Yang kedua, tadi seperti disampaikan oleh Ibu Bupati, kita sudah memiliki Pokja dalam implementasi sistem peradilan pidana anak. Yang nanti insya Allah hari Senin akan dikunjungi oleh Ibu Menteri. Karena Ibu Menteri sangat berkepentingan melihat bagaimana pelaksanaan SPPA di Kabupaten Bogor. Dan tadi seperti disampaikan oleh Ibu Bupati, ini insya Allah kita merupakan yang pertama. Kemudian kita juga memiliki peran terhadap bagaimana kita mengurangi perempuan di Kabupaten Bogor untuk menjadi objek trafficking. Sehingga memberikan peluang tenaga kerja, kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki, tentunya sesuai dengan kemampuan mereka sebesar-besarnya. Ini mungkin yang salah satu ada beberapa kegiatan yang bersama SKPD terkait di Sosnaker dan sebagainya, termasuk bagaimana tadi Kabupaten Bogor mendorong dengan maksimal perempuan-perempuan yang berkiprah sebagai pelaku ekonomi. Tingkat perdagangan perempuan kita di Kabupaten Bogor apakah meningkat dari tahun ke tahun atau? Alhamdulillah makin menurun. Tahun ini baru 2 kasus. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Kita ingin bahwa mereka tidak pergi kemana-mana mencari pekerjaan, melakukan wirausaha di Kabupaten Bogor. Tidak perlu kemana-mana dan tidak perlu menjadi korban perdagangan manusia di tempat lain. Baik. Trafficking, kemudian karena minimnya pendidikan banyak perempuan Indonesia misalnya memilih menjadi TKW, kemudian timbul masalah-masalah. Saya ingin tanya nih komentar Ibu Bupati terkait dengan ini, Ibu. Jadi begini, tadi karena minimnya pendidikan kan, kemudian juga karena kondisi ekonomi, banyak masyarakat kita khususnya kaum perempuan yang memilih menjadi TKW.
setiap kesempatan dan berbagai kesempatan saya selalu menghimbau daripada jauh-jauh, ya sudahlah bekerja di sini saja. Tapi kalaupun harus terpaksa, artinya lapangan kerja yang terbatas. Oleh karenanya untuk masuk ke dunia pekerjaan yang penghasilannya lebih tinggi, sebenarnya tidak terlalu tinggi juga sih ya. Tapi mereka juga harus dibekali dengan kemampuan. Jangan sampai ini juga menjadi pengetahuan, keterampilannya. Jauh kan ini lebih juga bisa meningkatkan daya jual dia, maksudnya dengan kemampuan yang ini. Dan ini juga kita lakukan pembinaannya melalui, mudah-mudahan sih TKW tidak menjadi pilihan, gitu kan? Kalau kita sudah membuka ruang untuk mereka, mudah-mudahan ini tidak menjadi pilihannya. Oleh karenanya insya Allah barangkali bahwa perempuan yang akan terpaksa memilih menjadi TKW, ini sebaiknya juga pengetahuan dan keterampilannya ditingkatkan, dan ini perannya ada di BPPKB. Baik. Ya. Sebaik-baiknya negeri orang, lebih baik negeri sendiri. Pemirsa, saya akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini.